Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Nining. Hari ini kita bahas tentang listrik dinamis. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas arus listrik dulu nih. Kenapa kita bahas arus listrik? Karena kalau kita ingat-ingat dulu, listrik statis itu ketika ada gejala listrik statis seperti menempelnya kertas-kertas kecil ke apa? Ke penggaris gitu ya. Nah, itu terjadi karena sebenarnya ada transfer elektron. Jadi ada elektron yang berpindah dari rambut setelah digosok-gosok ya. Jadi ada elektron yang berpindah ke penggaris dari rambut, kemudian bendanya jadi bermuatan negatif, kebanyakan elektron menempelkan kertas-kertas kecil. Nah, itu terjadi karena adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron ini sifatnya sementara kalau di listrik statis. Sedangkan kalau di listrik dinamis, transfer elektronnya terus-menerus. Karena itu disebut arus listrik. Nah, jadi arus listrik itu apa sih? Jika ada dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan ini bisa berpindah. Tadi yang kita sudah bahas di sini ya. Muatan ini berpindah. Muatan negatif yang berpindah ke penggaris hingga benda ini bisa menarik benda lainnya. Nah, arus listrik itu berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Apa sih potensial? Jadi arus listrik itu mengalir dari mana ke mana. Sebenarnya ada dua, ada yang konvensional itu adalah ketika bendanya terlalu banyak negatif, berarti di sini kebanyakan elektron, dia itu akan mengalir ke benda yang lebih netral. Apa ini? Potongan kertas kecil. Berarti di sini transfer elektronnya dari yang banyak elektronnya ke yang sedikit. Itu adalah ketika kita bahas arus listrik mengalir dari yang banyak elektronnya ke yang sedikit. Nah, ada juga ketika kita bahas arus listrik ini di listrik dinamis, kita akan bahas mengenai rangkaian listrik yang ada di sini. Ya, jadi rangkaian listrik ini ada sebuah kawat dialiri oleh sumber tegangan yaitu baterai. Baterai kan ada positif, ada negatif ya. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, maka arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Gitu. Nah, kita bisa definisikan juga arus listrik itu adalah jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu 1 detik. Nah, karena ada muatan listrik yang berpindah, berarti di sini Q berpindah dalam waktu tertentu. Ini rumus dari arus listrik, yaitu berpindahnya suatu muatan dalam waktu tertentu. I itu adalah kode dari arus listrik yang satuannya ampere. Sedangkan Q kita sudah bahas muatan listrik dan T adalah time atau waktu yang satuannya sekon atau detik. Nih, contohnya ya, kalau misalnya ada suatu kuat arus. Nah, ini di sini yang ditanya kuat arus yang mengalir berapa nih? Kalau muatan yang berpindah itu 50 mikrokulom selama 25 detik. Nah, kita bahas nih. Contohnya adalah diketahui ketika muatannya atau Q-nya adalah 50 mikrokulom. Apa mikro? 50 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Nah, mengalirnya selama 25 detik atau 25 sekon. Berapa sih I-nya? Yang ditanya adalah I. Maka kita jawab ya. I itu adalah Q per time. Q itu adalah 50 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi dengan time 25 second. Berapa sih nih? Dapat 2 kan? 25 dikali 2 50 kan? Maka ini jawabannya 2 kali 10 pangkat min 6 ampere. Satuan dari I adalah ampere. Gitu. Jadi arus listrik itu adalah muatan yang berpindah dalam waktu tertentu. Gitu ya. Muatan apa sih muatan? Muatan listrik itu biasanya yang berpindah adalah elektron. Kenapa yang berpindah elektron? Ingat, struktur dari atom.
Elektron adanya di kulit, bukan di inti. Jadi dia gampang pindah-pindah. Jadi elektron yang berpindah terus-menerus dalam waktu tertentu itu disebutnya arus listrik. Nah, di sini Ibu punya hukum Kirchhoff 1 adalah pada suatu titik jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Apa maksudnya? Nih, kita tahu bahwa alat elektronik itu kan nggak dipakai sama satu benda elektronik aja ya. Jadi listrik itu nggak dipakai sama satu penggunaan. Jadi pasti ada cabang, ada banyak cabang. Contohnya adalah yang sederhana, ini cabangnya ada satu kawat untuk dua komponen cabang. Jadi misalnya di sini ada 5 ampere, di sini ada 3 ampere, di sini ya berapa? Nah, ini kembali ke hukum Kirchhoff. Jadi jumlah arus yang masuk, jumlah itu dalam fisika sigma. Arus itu I. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berarti kita harus menjumlahkan arus-arus yang masuk dan kita jumlahkan arus-arus yang keluar. Nah, pertanyaannya di mana arus masuk, di mana arus keluar? Kita harus tahu dulu titik yang menjadi percabangan di sini. Arus masuk adalah arus yang menuju titik tersebut, sedangkan arus yang keluar adalah arus yang meninggalkan titik tersebut. Kita udah tahu ya kalau begitu, titik yang masuk adalah 5 ampere. Arus yang keluar adalah yang 3 ampere dan 2 ampere. Ditambah karena sigma artinya penjumlahan. Oh, sorry. Di sini malah dikasih tahu sama Ibu ya. Di sini berapa I-nya? Udah ketahuan. 5 ampere adalah 3 ditambah 2 ampere. Artinya I itu dapat diketahui dari 5 ampere dikurangi 3 ampere. Gitu loh. Jadi 5 ampere yang masuk harus sama dengan 5 ampere yang keluar. Nah, di sini karena dibagi 3 ampere ke atas, 2 ampere yang ke bawah. Begitu. Oke. Karena itu terlalu gampang, kita ke soal yang lebih susah. Yang soal di sini. Kita harus tentukan dulu titik percabangannya. Kita tentukan di sini ya. Nah, jadi di sini ada arus-arus yang masuk dan keluar. Identifikasi dulu. Sigma I masuk mana saja dan sigma I yang keluar arus yang mana saja. Yang masuk adalah 2 ampere, betul nggak? Karena dia kan yang menuju titik. Tuh, ini juga menuju titik, ini juga menuju. Nah, kalau 7 ampere ini keluar, ini juga keluar karena dia meninggalkan titik. Maka kita tulis dulu nih, yang masuk adalah 2 ampere ditambah 3 ampere ditambah 5 ampere. Sedangkan yang keluar 7 ampere dan we don't know. Kita nggak tahu berapa. Kita jumlahin dulu. Sedangkan yang di sebelah kanan harus sama nilainya dengan yang di sebelah kiri. Berarti sesuatu ini berapa ampere? Iya, betul sekali. 10 ampere harus dikurangi dulu dengan 7 ampere biar dapat 3 ampere. Mudah kan? Ya, kuncinya adalah tentukan titik percabangan, lalu titik yang masuk, arus yang masuk yang menuju titik, arus yang keluar adalah yang meninggalkan titik. Nah, sekarang ini PR-nya. Sok, di screenshot dulu. Kalian harus menentukan 2 arus yang belum diketahui. Ada I1, ada I2. Berapakah I1? Tentukan titik percabangannya. Di mana coba? Oke, di sini ya. Iya, maka mana tuh titik-titik yang arus-arus yang menuju titik, sedangkan yang keluar titik yang mana? Ya, jangan lupa ininya dicari dan dicari. Oke, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.